Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan itu juga, kita yang seharusnya sudah mati, hari ini kita boleh hidup oleh karena Kristus hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan ini, biarlah cukup sekali Tuhan tersalib dan mati bagi kita, dan selebihnya biarlah hidup yang sudah Dia tebus ini boleh kita letakkan di mezbahnya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, seperti apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Karena Dia mati bagi kita, maka kita pun sudah mati terhadap kehidupan lama kita, sehingga apa yang Dia sudah buat, pengorbanannya, kasihnya, dan segala sesuatu yang Dia berikan bagi kita tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan singkat pada kesempatan ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali bagi kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau bukan saja mati bagi kami sehingga iman kami tidak menjadi sia-sia, namun pada hari yang ketiga Engkau bangkit pula dari antara orang mati, dan maut tidak dapat menahanmu dan maut tidak dapat mengalahkanmu. Bahkan dengan luar biasa Engkau mengalahkan maut itu sendiri, sehingga maut itu tidak ada sengatnya lagi. Demikian dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami boleh meninggalkan cara hidup lama kami yang sia-sia. Maut, kuasa, dosa dan segala sesuatunya tidak ada lagi sengatnya atas hidup kami, oleh karena darah-Mu menutup bungkus kami dengan luar biasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan saat ini berkati kami di dalam perenungan singkat ini, supaya biarlah lewat setiap pujian yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu, lewat setiap renungan menjadi satu koreksi bagi kami, untuk kami boleh dimotivasi menjadi memperoleh hidup dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang saya berikan bagi konten Indah Bersamamu kali ini, yaitu Ku Telah Mati. Tentu ada satu pujian yang semua kita pasti sudah hafal betul, yang di dalamnya terdapat juga perkataan Ku Telah Mati. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama terlebih dahulu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah ini menjadi doa kita saat ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah setiap kata-kata dalam pujian ini bukan hanya sebagai sebuah nyanyian, Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap kata dalam pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau mati terhadap kehidupan kita yang lama, dan kita mau meletakkan hidup yang sudah Dia tebus ini, kesempatan kedua yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita hari ini, untuk meletakkannya di dalam pada mezbahnya. Artinya bahwa kita mau menyerahkan semua hak atas masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat ke-28 sampai ke-30, judul dari perikop ini, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ulang kembali, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya diberikan Tuhan kesempatan untuk pelayanan di Amerika, selama 4 bulan bahkan lebih dari itu, saya keliling melayani seluruh negara bagian di Amerika. Dan di waktu yang senggang di mana tidak ada jadwal pelayanan, maka tentunya saya pakai kesempatan itu untuk menikmati objek wisata yang ada di sana. Terlebih lagi, Tuhan memakai banyak saudara jemaat di sana yang dengan senang hati mengajak saya ke tempat-tempat wisata tersebut. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada setiap teman-teman, saudara-saudara yang lain yang begitu dengan penuh kasih membawa saya, melayani saya dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu objek wisata yang terkenal di Amerika adalah Bukit Rushmore. Mungkin setiap kita pernah melihat bukit ini. Apakah dengan mengunjunginya
secara langsung ataupun melihatnya lewat foto atau media sosial, Bapak Ibu Saudara. Bukit Rushmore ini adalah sebuah bukit batu yang dipahat dengan wajah 4 orang presiden legendaris Amerika, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Bukit batu yang menjadi salah satu ikon dari para wisata di Amerika ini adalah karya dari seorang pemahat terkenal yang bernama Gutzon Borglum dan putranya yang bernama Lincoln Borglum. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita mengamatinya secara saksama, maka kita akan mendapati sebenarnya hanya pahatan wajah George Washington saja yang paling bagus dari antara 3 wajah lainnya dan terpahat secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Dan faktanya memang demikian. Gutzon awalnya ingin memahat keempat wajah dari presiden itu dari ujung kepala sampai kepada dadanya. Tetapi apa daya, Gutzon terlanjur meninggal dunia saat proses pemahaman atau pemahatan ini belum selesai seluruhnya. Memang proyek tersebut pada akhirnya sempat dilanjutkan oleh Lincoln putranya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan pengerjaan penyempurnaannya itu, proyek itu kehabisan dana, sehingga dibiarkan saja apa adanya hingga saat ini, seperti yang semua kita saksikan sampai detik ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar dari kejadian ini, maka harus diakui salah satu yang menjadi ketakutan terbesar dari setiap umat manusia adalah jika dia meninggal dunia di saat masih begitu banyak cita-cita, rencana, dan harapan-harapan yang belum tercapai. Itu sebabnya tidak akan pernah ada orang tua yang berharap Tuhan memanggilnya sementara anak-anaknya masih kecil. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin Tuhan memanggil kita sementara tugas kita masih banyak dan belum selesai. Sehingga akhirnya mitos yang beredar di masyarakat pun menciptakan ketika seseorang meninggal sebelum tercapai apa yang menjadi diharapkannya, ada yang disebut sebagai arwah penasaran. Ini sebagai mitos ya Bapak Ibu Saudara, sebagai simbol dari ketakutan orang akan hal itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib sangat berbeda. Sebab kematiannya bukan kematian biasa, bukan kecelakaan atau bunuh diri atau tanpa direncanakan. Yesus lahir memang untuk mati. Dia tahu betul tujuannya itu. Kata terakhirnya di atas kayu salib adalah sudah selesai. Atau dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya salib memang adalah puncak dari misi yang harus dijalani oleh Yesus sejak kelahirannya di dunia ini. Sebab melalui kematiannya, nubuat para nabi perjanjian lama digenapi. Pengorbanannya sudah tiba di puncaknya. Maka ketika manusia harus hidup di bawah Taurat sudah selesai. Masa, waktu dari manusia yang hidup di bawah Taurat sudah selesai dengan kematiannya. Dan digantikan dengan masa anugerah berkat pengorbanannya di kayu salib itu. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memperingati kematiannya di kayu salib,
biarlah saat itu menjadi waktu di mana kita bisa ikut berkata, sudah selesai, bagi semua kehidupan lama kita. Mungkin itu gaya hidup, kebiasaan, perbuatan, cara pikir, dan setiap aspek dari kehidupan kita yang lama. Saat kita masih bergumul dalam dosa, sudah selesai. Karena kita tahu kita telah ditebus olehnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berbicara tentang kematian Yesus, bukan berarti bahwa hal itu hanya dibicarakan pada saat menjelang Jumat Agung atau Paskah. Tetapi biarlah kita selalu boleh mengingatnya di setiap saat dalam kehidupan kita tentang pengorbanannya, tentang kasihnya, tentang salibnya yang menebus segala kehidupan lama kita yang sia-sia itu. Itu sebabnya jangan sampai akhirnya kita nanti mengakhiri hidup di mana belum ada pertobatan dalam hidup kita. Kehidupan lama kita sudah selesai. Kini saatnya kita memasuki kehidupan baru kita di dalam Dia. Kalau kita berhenti sampai kematiannya, maka iman pengharapan kita tentunya sia-sia. Tapi syukur kepada Tuhan, puncak dari semua perencanaan yang luar biasa itu, ketika Dia bangkit mengalahkan maut, sehingga setiap kita mempunyai hari esok yang penuh dengan harapan. Dan sementara kita menyongsong hari esok kita yang penuh dengan pengharapan itu, biarlah hari ini kita berkata sudah selesai dengan kehidupan lama kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
mesbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini rindu kami, meletakkan segalanya di mesbah-Mu Tuhan. Hina Rabu hina, Sikaraya Rabashando hina. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, cukup sekali Dia memberikan hidup dan nyawanya bagi setiap kita. Jangan sampai kita menyalibkan Dia untuk yang kedua kali. Mari mohon kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan untuk kita bisa meninggalkan cara hidup lama kita yang sia-sia, dan berani untuk meletakkan hidup kita, segala keinginan, kehendak, angan-angan, cita-cita kita, apapun itu semuanya di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, panutan dalam hidup kami. Betapa sering kami bersikap seperti Petrus. Seringkali kami begitu menggebu-gebu menyatakan kasih kami kepadamu. Kami akan setia selamanya, bahkan di atas segalanya. Kami akan tetap memilih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Namun di saat dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami, kami masuk dalam sebuah dilema antara setia kepadamu dengan apa yang dunia tawarkan bagi kami. Sehingga kami seringkali memilih untuk mundur sejenak dari kasih dan hadapan-Mu Tuhan. Maafkan kami Bapa. Itu sebabnya hati kami menjadi susah, karena telah seringkali mengecewakan-Mu. Kami telah mengumbar begitu banyak sekali janji kepadamu yang tidak dapat kami tepati. Kami telah berencana berbuat baik, namun hal itu belum kami laksanakan. Sungguh kami tidak layak untuk kasih-Mu. Perasaan bersalah dan malu selalu melingkupi hidup kami. Dan perasaan ini seringkali menyeret kami menjadi orang yang gagal untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan yang lebih buruk lagi, dari rasa bersalah itu adalah perasaan takut bahwa kegagalan kami telah memisahkan kami dari kasih-Mu. Bukan kegagalan sederhana yang telah mengakibatkan kami tersandung,
Sebaliknya kami telah melipat gandakan dosa-dosa kami, sehingga menjadi gunung yang menghalangi pandangan kami terhadap kemurahan-Mu. Itulah sebabnya kami perlu mendengarkan perkataan-Mu yang selalu dipenuhi dengan kemurahan yang tidak berkesudahan, bagaikan hujan yang menyegarkan jiwa kami. Perdengarkanlah perkataan-Mu segera ya Tuhan. Kami haus akan kemerdekaan pengampunan-Mu atas segala kelalaian kami di dalam pengiringan akan Engkau. Tarik kami untuk lebih dekat kepadamu, karena kami tidak mempunyai cukup keberanian untuk itu. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu lah kami boleh tinggal dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersama. Haleluya.